Hello guys, saya Yusan dari ID More. Nah, untuk kali ini mari kita membahas tentang work together via GitHub. GitHub memberikan pengalaman yang menarik untuk para developer yang bekerja dalam tim. Karena melalui GitHub tidak perlu lagi apa itu yang namanya copy paste maupun saling tanya tentang coding yang sedang dikerjakannya. Ada istilahnya step utama yang dalam GitHub. Yang pertama adalah menginstal GitHub di sistem operasi masing-masing. Untuk itu silahkan buka di laman github.com. Dan yang kedua adalah istilahnya membuat create repositories. Repositories ini berisi dari project maupun source code yang sedang tim kerjakan. Kemudian istilah ketiga ada fork repositories, yaitu cloning repositories. Kini tidak perlu lagi yang namanya copy paste, tinggal klik fork maka semua akan jadi beres. Dan yang paling penting adalah work together. Di sini istilah pull, push, add, commit dan lain sebagainya akan dibahas lebih rinci. Nah, untuk testing pertama di sini saya mempunyai sebuah akun GitHub bernama Yusan, membuat repositories baru yang bernama ID More Work Together. Ada dua opsi, public, private. Nah, di sini saya gunakan public. Untuk private bisa digunakan melalui pembayaran via credit card atau menggunakan fitur dari GitHub Education. Untuk lebih lengkap tentang GitHub Education silahkan buka education.github.com. Nah, di sini saya sudah mempunyai repository baru untuk username Yusan. Untuk berikutnya, salah satu anggota tim saya yang bernama Mertidinan akan bekerja dalam tim saya sebagai developer juga. Mertidinan tidak perlu lagi membuat yang namanya repository. Untuk itu, fasilitas fork diperlukan. Cukup mengunjungi alamat repo yang sudah Yusan buat tadi, kemudian cari tombol fork untuk mengcloning repository yang sudah ada. Nah, untuk membedakan antara repository Yusan maupun repository Mertidinan bisa dilihat pada URL bar masing-masing. Nah, di sini saya akan melakukan remote untuk masing-masing repository. Ada dua folder yang sudah saya siapkan, yaitu sebelah kiri terminal untuk repo Yusan dan sebelah kanan untuk repo dari Mertidinan. Nah, sebelumnya silakan di remote untuk masing-masing dari repository. Di sini untuk repository dengan username yang sama, saya menggunakan remote origin. Nah, sedang di sini untuk tipe user dengan repository-nya yang berbeda, saya menggunakan nama remote sesuai dengan nama username-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk remote masing-masing repository untuk kedua terminal. Ya, seperti yang tadi, sebelah kiri adalah untuk username Yusan dan sebelah kanan adalah untuk username Mertidinan. Langkah yang selanjutnya saya lanjutkan adalah untuk pull dari masing-masing repository. Nah, berikut adalah deskripsi dari remote yang sudah saya lakukan. Ketika Yusan remote untuk repository Yusan, maka dia menggunakan nama origin. Dan untuk
repository dari username lain menggunakan nama username tersebut. Dan hal itu berlaku untuk Mertidinan juga. Untuk step pertama adalah pull dari repository yang online. Nah, untuk ini akan didapatkan sebuah file default dari GitHub yaitu readme.md. Nah, untuk isi dari readme Diusan dan Mertidina sekarang adalah sama, karena Mertidinan tadi melakukan fork dari repository Yusan. Nah, berikut saya sebagai Yusan akan mengedit dari readme.md dengan beberapa kata, yaitu I am Yusan, untuk kemudian saya push ke repository saya sendiri, yaitu Yusan origin master. Saya melakukan push ke repository Yusan. Dan selesai. Nah, untuk kemudian agar Mertidinan bisa mendapatkan update yang sudah saya tuliskan, kini adalah tugas Mertidinan untuk melakukan pull dari hasil push yang saya lakukan di repo Yusan. Mertidinan melakukan pull ke repo saya karena saya melakukan push ke repo saya tersebut. Nah, berikut didapatkan satu buah file yang berubah dengan satu insertion, yaitu I am Yusan. Nah, sekarang data antara Yusan dan Mertidinan sudah sinkron. Nah, untuk tes baliknya di sini Mertidinan mendapatkan sebuah line yang bernama I am Mertidinan. Untuk kemudian di-push ke repository-nya sendiri, yaitu repo Mertidinan. Oops, sorry. Salah password. Nah, di sini agar Yusan bisa mendapatkan update dari Mertidinan, sama halnya, yaitu pull dari repo punya Mertidinan. Dan sekarang sudah sama. Terus mengapa tidak menggunakan satu repository saja? Misal Yusan dan Mertidinan hanya melakukan push dan pull dari satu repo saja. Nah, untuk hal tersebut, mari kita tes. Tapi sebelumnya di sini kita akan coba membuat sebuah file baru untuk kemudian dilakukan sinkronisasi pada repo punya Mertidin. Nah, setelah saya melakukan push pada repository saya, kini saya akan mencoba melakukan push untuk Mertidin menggunakan username dan password untuk akun Yusan. Dan ini tidak berhasil karena tidak ada permission untuk repo milik Mertidinan agar bisa dipush oleh Yusan. Nah, untuk itu GitHub menyediakan sebuah setup atau fitur yang lainnya, yaitu collaborators.
Untuk mengaksesnya silahkan buka URL repo Anda, kemudian klik pada setting, kemudian cari menu collaborators. Di bagian input name silahkan diisi dengan username yang ingin Anda jadikan collaborators. Dalam kasus ini adalah Yusan. Di sini Yusan sudah terdaftar sebagai collaborators. Untuk kemudian saya mencoba untuk melakukan push file baru tadi ke repo milik Martidinan menggunakan akun Yusan dan password dari saya. Dan ini berhasil. Untuk membuktikan apakah Martidinan mendapatkan data saya tersebut, maka saya melakukan pull dari akun Martidinan ke repo Martidinan. Dan di sini tercatat satu file berubah dengan satu instruction, yaitu new file sudah masuk. Dan berikut adalah resultnya. So, sekarang datanya ada sinkron. Selamat bekerja. Untuk mengetahui siapa saja yang commit, apa saja yang ditambahkan, bisa juga melalui menu commits ini. Pertanyaannya, mengapa di bagian Martidinan tidak ada akun Martidinannya? Karena dari tadi yang dilakukan Martidinan adalah melakukan pull dari repo saya. Martidinan belum melakukan yang namanya push ke reponya sendiri. Untuk itu belum tercatat di bagian fitur commit. Seperti itulah pengalaman yang saya maksudkan ya. Untuk info lebih lanjut silakan cek di sosial media kami dan di website kami di ID More. Oke, thanks for watching. See you next time.